حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Fa ya ikhwani rahimani wa iyyakumullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. If'alul khaira wa atrukush syarra ta'ziman lillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kepada kita keimanan ketika sebagian besar manusia di dunia ini dalam kekufuran. Allah karuniakan kepada kita kesehatan ketika sebagian saudara kita sakit. Allah karuniakan kepada kita hidayah untuk senantiasa taat ketika kebanyakan manusia masih bergelimang di dalam maksiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita usia yang panjang sampai pada hari ini 11 hari menjelang bulan suci Ramadan. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berkumpul di rumahnya menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan berbagai kesibukan dunia yang melelahkan. Kita tundukkan pandangan kita tengadahkan tangan kita tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti penghambaan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita semuanya. Ridha terhadap kegiatan yang kita lakukan dan Allah ridha nanti di akhirat dikumpulkan kita bersama Rasulullah, bersama para sahabat, bersama para syuhada dan sholihin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan sekalian umat sampai hari kiamat. Siang Jumat, khatib mengingatkan kepada diri sendiri dan kepada jamaah semuanya wasiat Allah kepada para utusan dan wasiat para utusan kepada umatnya, anittaqullah. Mari kita bersama-sama manfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan komitmen melaksanakan kebaikan dan komitmen menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kualitas ketakwaan tentu berbeda-beda. Yang paling takwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 11 hari ke depan insyaallah kita akan bertemu dengan tamu agung bulan Ramadan. Tamu yang sangat istimewa, membawa rahmat, hidayah dan ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala.
pahala di bulan tersebut dilipat gandakan, dosa diampuni, pintu surga dibukakan, dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Tamu agung yang selalu dinanti kehadirannya para salafus saleh. Mereka mengkondisikan 6 bulan setelah Ramadan untuk menjaga nilai-nilai Ramadan, dan 6 bulan menjelang Ramadan berikutnya dipersiapkan untuk menyambut kehadiran Ramadan berikutnya. Begitu berkesan Ramadan bagi hati dan jiwa salafus saleh. Karena begitu agungnya Ramadan. Sidang Jumat, karenanya sangat rugi orang yang tidak bertemu dengan Ramadan. Ya. Baik Allah Subhanahu wa taala panggil usianya, ya, panggil kehidupannya, dan dia wafat sebelum Ramadan. Sebelum dia bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Dan lebih rugi lagi adalah orang yang diberikan usia di bulan suci Ramadan, tetapi Ramadan tidak membuatnya diampuni dosa. Ramadan tidak membuatnya meningkat pahala. Ramadan tidak memberikan dampak di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu." Akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jannah. Pada bulan Ramadan, tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga dan dikunci, ditutup rapat-rapat pintu jahanam. Wa tughlaqu fihi maradatus syaitan, dan dipersempit, tugallu, dibelenggu pada bulan Ramadan maradatus syaitan, berbagai tipu daya syaitan. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr, dan di bulan Ramadan ada sebuah malam yang jauh lebih utama daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Sidang Jumat rahimani yakumullah, syahrul Ramadan terdiri dari 2 kalimat, syahru dan Ramadan. Syahru artinya bulan. Jadi Ramadan ini adalah salah satu dari 12 bulan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah pilih sesuai dengan kehendak Allah sebagai bulan yang diberkahi. Dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk memilih satu waktu diunggulkan dari waktu yang lain, untuk memilih satu hari diunggulkan dari hari yang lain, untuk memilih satu bulan diunggulkan dari bulan yang lain, untuk memilih satu tempat diunggulkan dari tempat yang lain, sesuai dengan hikmah yang terkandung di dalamnya. Dari satu pekan ada keunggulan hari Jumat yang tidak Allah berikan pada hari-hari yang lain. Dari biqa, tempat-tempat di muka bumi, ada masjid yang jauh lebih utama dibanding tempat-tempat yang lain. Dan dari sekian masjid ada 3 masjid yang lebih utama dibanding masjid yang lain, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan dari 12 bulan Allah pilih, ya, bulan Ramadan sebagai syahrun mubarak, ya. Insya Allah dengan bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan, memanfaatkan waktu-waktu pilihan Allah tersebut, sehingga kita menjadi makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertempat, tinggal di tempat yang mulia, tetapi dia tidak jadi mulia karena dia tidak bisa menyesuaikan kemuliaan dengan tempat tersebut, ya. Ada orang yang ada di waktu, di saat yang sangat berharga, tetapi tidak membuat dirinya berharga karena dia tidak bisa memanfaatkan keberhargaan waktu tersebut. Kemudian kalimat yang kedua, syahrul Ramadan, adalah kalimat Ramadan. Kebiasaan masyarakat Arab menamakan waktu, tempat itu sesuai dengan situasi dan kondisi, ya. Ramadan dari segi bahasa artinya membakar, karena biasanya bagi masyarakat di Jazirah Arab bulan ini adalah bulan yang terasa sangat panas. Selain itu, Ramadan dengan amal-amal Ramadan ini akan membakar, menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Ramadan sangat sesuai, sangat kondusif untuk kita melaksanakan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jiwa kita pada saat itu sedang dekat-dekatnya dengan Allah, jauh dari berbagai syahwat dunia. Kenapa? Karena hal yang paling menghalangi kita untuk merapat kepada Allah, hal yang membuat kita malas untuk bertaubat, malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penguasaan syahwat kepada diri kita. Kita masih terlalu memikirkan urusan dunia, makan, minum, pakaian, kendaraan, tempat mewah, tempat teman-teman dan lain sebagainya. Sehingga ketika disibukkan dengan urusan dunia,
duniawi, otomatis urusan ukhrawi, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala terbengkalai. Di bulan Ramadan, pintu syahwat, dua pintu syahwat, yakni farji dan batni, perut, ditutup rapat-rapat. Insyaallah kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Tidak ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat manusia. Namun demikian, kita selaku umatnya berkewajiban dan bertugas melanjutkan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni menyampaikan dakwah, mengingatkan kepada umat manusia melalui mimbar-mimbar, melalui majlis-majlis ilmu, melalui catatan-catatan, tulisan-tulisan, kanal-kanal dan lain sebagainya, sebagai sarana mengajak manusia agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat mimbar yang mulia ini, khatib menyampaikan beberapa poin bagaimana kita mempersiapkan Ramadan agar 1 bulan yang akan hadir insyaallah 11 hari ke depan ini benar-benar sangat bermakna bagi kita semuanya. Apa yang harus kita persiapkan? Kenapa harus mempersiapkan diri? Karena seseorang yang sudah mempersiapkan diri, pas begitu datang dia lebih siap, ya. Seperti orang yang mendapatkan pukulan tetapi dia sudah siap untuk dipukul, akan terasa lebih ringan ketika menerima pukulan. Berbeda dengan orang yang tidak siap, jangankan mendapatkan pukulan, hanya terpeleset sedikit pun itu bisa membuat dia terasa sangat berat. Pertama yang harus kita persiapkan adalah persiapan jasmani dan ruhani, ya. Karena Ramadan adalah ibadah yang melibatkan jasmani kita, fisik kita. Kita keluar dari kebiasaan harian kita, di mana biasanya kita pagi, siang, sore, bahkan malam hari kita masih mengkonsumsi makanan. Bahkan bagi suami bisa menggauli istrinya kapanpun. Namun di bulan suci Ramadan, ya, harus ada yang kebiasaan yang berbeda. Kita tidak lagi diperbolehkan untuk makan, minum, ya, bersumbu rayu dengan pasangan kita di siang hari. Tentu ini perlu kesiapan. Rasulullah SAW terbiasa melaksanakan ibadah saum, dan di dalam satu riwayat beliau melaksanakan saum di bulan Syaban lebih banyak dibanding hari-hari di bulan yang lain. Ini semata-mata karena mengkondisikan jiwa beliau, ya. Karena orang yang tidak biasa melaksanakan ibadah saum, pas pertama kali melaksanakan ibadah saum, dia kaget, dia bingung, sehingga hanya menghabiskan hari-harinya dengan tidur, ya, namun hanya datang menunggu waktu maghrib. Dia tidak melaksanakan berbagai amalan-amalan yang sangat bermanfaat di bulan suci Ramadan. Pun demikian dengan rohani kita, kita perlu menyiapkan spiritual kita. Bagaimana kita menyiapkan spiritual kita? Berarti intensitas pendekatan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus ditingkatkan. Minimal biasakanlah dari sekarang kita senantiasa menjaga wudu. Begitu batal kita wudu lagi, batal kita wudu lagi. Lebih sering lagi kita membaca Al-Quran. Sangat ironis sekali, Al-Quran ada di rumah kita, bahkan bertumpuk-tumpuk Al-Quran di rumah kita tapi lebih disibukkan dengan membaca WhatsApp, membaca Facebook dan lain sebagainya, sementara Al-Quran diterlantarkan. Kemudian apalagi yang harus kita persiapkan adalah mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Imam Asy-Syafi'i bahkan radhiyallahu anhu mengatakan, la yajuzu li syahsin ayyadkhula fi syai'in hatta ya'lama hukmallahi fi. Tidak boleh seseorang masuk ke dalam suatu hal kecuali dia mengetahui hukum Allah dalam hal tersebut. Seseorang yang akan berdagang, tidak boleh dia berdagang kecuali dia mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam perdagangan. Seseorang tidak boleh melaksanakan sebuah amalan ibadah kecuali dia sudah mengetahui ilmu tentang amalan ibadah tersebut. Pun demikian, karena Ramadan ini, puasa di bulan Ramadan ini tidak bisa lagi ditangguhkan. Begitu masuk Ramadan kita wajib melaksanakan ibadah Ramadan. Artinya kita wajib mempersiapkan ilmu kita tentang ibadah di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita beramal tanpa ilmu, ya. Kita sholat tanpa ilmu, kita saum tanpa ilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu pengetahuan mardudatun la tuqbalu, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekadar semangat menggebu-gebu untuk melaksanakan ibadah, tetapi nihil pahala. Inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Rubba sha'imin hadhu min syamhi al-ju' wal 'atsh. Tidak sedikit orang yang saum, sementara bagian dari saumnya tidak lebih daripada lapar dan haus. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam At-Tabrani. Kemudian yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah merancang persiapan ibadah. Merancang persiapan ibadah. Begitu hari-hari Ramadan, dari hari pertama sampai hari terakhir penuh dengan keberkahan, dengan penuh dengan keutamaan, sehingga amalan-amalan ibadah yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Programkan dari sekarang apa program ibadah yang akan kita spesialkan di bulan suci Ramadan ini, ya. Saya sangat setuju kepada
beberapa ya, komunitas baik itu remaja ataupun orang tua yang membuat program di Ramadan ini bukan hanya sekedar khatam menyelesaikan tilawah 30 juz, tetapi membuat program yang lebih daripada sekedar tilawah. Program Ramadan tahun ini adalah menyelesaikan hafalan juz 30. Program Ramadan ini adalah menyelesaikan hafalan beberapa juz Al-Quran atau beberapa surat pilihan dalam Al-Quran. Sehingga targetnya jelas sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan. Pas begitu Ramadan kita sibuk dengan target yang sudah kita tetapkan sebelum Ramadan. Insya Allah Ramadan apabila kita laksanakan dengan target yang jelas, Ramadan akan memberikan dampak dan akan memberikan hasil yang memuaskan. Dan yang terakhir yang bisa Khotib sampaikan, apa yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan ini adalah persiapan materi, ya, persiapan materi. Kenapa? Karena banyak amalan-amalan yang bentuknya materi yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya melebihi keutamaan beramal dengan materi di luar bulan suci Ramadan. Ya, seperti kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yunqasu min ajri shaim syai'an." Rahu Ahmad. Barang siapa yang memberikan fatar, memberikan berbuka kepada orang yang puasa, maka baginya adalah seperti pahala orang yang puasa. Bedanya dia tidak akan dikurangi dari pahala orang yang puasa, ya. Sangat cerdas orang yang tidak memiliki harta yang begitu banyak, tetapi dia memanfaatkan momentum berbuka puasa untuk memperbanyak pahala. Dia puasa sendiri, tentu dia hanya mendapatkan pahala sendiri, tapi dia ingin merangkul pahala yang banyak. Dia siapkan jamuan semampu dia, memberikan iftar, buka kepada 100 orang, maka pada hari itu dia mendapat pahala 101 orang yang saum. Satu dia sendiri dan 100 orang yang dia berikan makan untuk berbuka. Tentu ini semuanya tidak bisa terlaksana kecuali kita memiliki materinya. Karena ada peribahasa faqidu syai'i la yu'ti, orang yang tidak memiliki sesuatu dia tidak mampu memberi. Untuk itu mari kita persiapkan bulan suci Ramadan dengan berbagai hal. Kesiapan jasmani kita, kesiapan rohani kita, kesiapan ilmu kita, buka kembali lembaran-lembaran ilmu tentang Ramadan. Insya Allah tadi disampaikan oleh pembawa acara ada tarhib Ramadan, penyambutan bulan suci Ramadan, dalam rangka mempersiapkan diri kita, keilmuan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Persiapkan juga target-target ibadah kita di malam-malam suci Ramadan. Kita tidak tahu dari mulut siapa doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga negara yang carut marut ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan kejayaannya lewat doa orang yang sungguh-sungguh beribadah di malam suci Ramadan. Mudah-mudahan itu adalah mulut bapak-bapak dan jamaah semuanya. Dan yang terakhir tentunya juga persiapkan materi kita sehingga kita bisa merengguh pahala dari infak yang kita berikan di bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.